210402025 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah membaca. Di video ini saya akan membaca nyaring, yaitu membaca novel, tetapi tidak akan saya baca keseluruhannya, hanya membaca pada salah satu bab. Di sini terdapat sebuah surat dari Asmara Jati untuk kakaknya, yaitu Biru Laut. Sebelumnya saya akan memberikan sinopsis cerita ini. Jadi Laut Bercerita ini menceritakan tentang seorang mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru. Laut Bercerita ini merupakan novel karya Laila S. Chudori yang bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, serta sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Novel ini terdapat dua bagian. Bagian pertama yaitu Biru Laut. Nah, di bagian pertama ini menggunakan sudut pandang Biru Laut yang menceritakan perjuangannya bersama teman-temannya serta bagaimana ia disiksa bersama teman-temannya itu. Bagian kedua yaitu Asmara Jati. Pada bagian ini menceritakan tentang keluarga laut, terutama Asmara Jati, menggunakan sudut pandang Asmara Jati. Pada bagian ini terdapat harapan, trauma, serta rasa sedih keluarga korban akibat penghilangan paksa itu. Oke, di sini saya akan mulai membaca nyaring, yaitu ada pada bab di depan Istana Negara 2007. Di dalam bab itu terdapat surat yang ditulis oleh Asmara Jati. Jakarta. Akan saya bacakan isi suratnya. Jakarta, April 2022. Mas Laut, ini hanyalah surat imajinatif yang kutulis di dalam hati dan kukirim melalui gerimis hujan yang kelak akan menguap. Entah bagaimana caranya, aku tahu surat ini akan tiba di tanganmu. Bapak sudah menyusulmu pagi tadi. Peluklah dia karena beliau sangat rindu padamu. 4 tahun piring makanmu tak boleh kami singkirkan. 4 tahun kamarmu dan buku-bukumu berdiri tegak persis pada tempatnya tanpa sebutir debu pun yang berani melekat karena Bapak rajin merawatnya. Sesekali jika dia memangku ranselmu yang sudah butut itu dan mengelus-ngelusnya, seolah barang yang setia melekat di punggungmu itu adalah pengganti dirimu. Pada bulan Ramadan dan hari Lebaran, Bapak dan Ibu mengajakku ke makam Eyang Putri dan Eyang Kakung di Solo, dan mereka selalu mengucapkan hal yang sama. Andaikan kami tahu di mana bocah lanang itu. Bapak mengalami kardiak arrest. Ibu membawanya ke rumah sakit dan aku segera menemui mereka di sana. Dalam sekejap, Bapak sudah tidak ada. Belum pernah aku merasakan menjadi anak yang tak berguna seperti hari ini. Untuk apa aku menempuh pendidikan kedokteran jika soal kardiak arrest saja tak bisa aku atasi? Aku sudah bisa membayangkan jawabanku, sama seperti jawaban Alex bahwa ini sama sekali di luar kekuasaanku. Aku tahu itu cara berpikir yang rasional, tapi izinkanlah kali ini adikmu untuk tidak rasional, karena aku lelah kehilangan lagi engkau dan Bapak, dua lelaki yang penting dalam hidupku. Bapak hidup di gerogot kesedihan, Mas, sejak kau diculik, sejak kawan-kawanmu yang diculik dikembalikan, dan sebagian tetap tak ada kabarnya seperti dirimu. Sejak Aswin dan berbagai LSM mendirikan komisi orang hilang dan seterusnya, Bapak bukan lagi sosok yang sama yang engkau kenal. Gerak dan lakunya sepenuhnya didorong oleh pencarian dirimu, pencarian jejak anak sulungnya yang sudah jelas diambil secara paksa, ditahan, disiksa keji, dan kini tak diketahui nasibnya. Bersama ibu, karena keduanya memang pasangan yang kompak, mereka menciptakan sebuah jagat di mana engkau masih ada di dalamnya. Masih hidup, segar, dan setiap hari Minggu datang dan masak bersama mendengarkan lagu-lagu The Beatles atau Louis Armstrong. Sekarang, setiap kali aku mendengar lagu Blackbird atau What a Wonderful World, aku mendadak gemetar dan selalu harus permisi pergi ke toilet untuk duduk dan terisak-isak karena segalanya menjadi semakin sulit. Setiap kali aku ke Ciputat, mereka menarikku ke dalam jagat itu dan memaku aku dengan palu agar aku menetap di dalamnya dan bergabung dengan mereka dalam imajinasi mereka bahwa kau tak pernah diculik. Di dalam jagat itu, di dalam kepompong itu, rasanya hidup sungguh tentram, manis, dan serba hangat. Tak ada negara yang opresif, tak ada diktator, tak ada korupsi, tak ada kolusi, tak ada penyakit yang mematikan.
Yang menang adalah cinta dan kejujuran. Tapi aku adalah penggemar sains, bersandar pada segala yang logis dan pasti. Aku tak akan pernah bisa berlama-lama hidup dalam jagat maya ibu dan bapak. Aku tak bisa dan tak mau berpura-pura. Aku mengaku ada sebuah kontradiksi dalam ucapanku, Mas. Aku tak mau hidup dalam jagat ciptaan ibu dan bapak, tetapi toh sekarang aku menulis surat kepadamu tanpa mengetahui apakah kau akan pernah membacanya, karena aku tak tahu apakah kau akan bisa mendengar di sana, di alam yang berbeda dengan kami. Tentu ibu dan bapak tidak sendirian dalam pencangkalannya, Mas. Anjani tentu saja masih dalam situasi yang buruk. Kau tak akan mengenalinya lagi. Dia kini bekerja semakin keras paruh waktu untuk agen iklan yang sama, Atmak. Dia kini jarang berbicara. Sekalinya dia merasa menyatakan sesuatu, dia tak bisa fokus dan kalimat yang diucapkan tak pernah selesai. Rambutnya seperti sudah bertahun-tahun bermusuhan dengan air dan sampo. Padahal Atmak agen iklan yang memegang produk kecantikan, sabun mandi, dan sampo terkemuka, yang artinya dia sering mendapatkan produk gratis. Kulitnya penuh busik dan kuku jarinya hitam. Dengan penampilan kumuh seperti itu dan cara berkomunikasi yang mendadak kacau sejak kau hilang, aku masih kagum dia masih bisa berfungsi dan bekerja dengan energi yang prima. Kehidupan sosialnya memang nol. Dia hanya berkumpul sesekali dengan anggota komisi orang hilang atau masih datang makan malam di Ciputat pada hari Minggu jika ibu menelponnya untuk bergabung. Pada saat Anjani ikut makan malam bersama kami, maka bapak akan menambah piring jadi 5 buah. Piring dan kursimu akan selalu ada dan tak boleh diambil oleh siapapun di dunia ini. Pada malam-malam seperti itu, Anjani tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan baik, karena seolah kau ada di sana dan dia menjadi lebih tenang. Bapak dan ibu juga seperti seolah menjadi faktor penentu mengapa Anjani bisa berubah menjadi Jani yang wajar, yang kita semua kenal dan yang kita cintai. Cerdas, penuh kasih, dan perhatian. Mereka berbincang tentang hal yang remeh-temeh tanpa sedikit pun menyentuh realitas sesungguhnya, bahwa kau tak ada di antara kita, bahwa sampai sekarang belum ada investigasi yang tuntas tentang nasib 13 orang yang tak pernah kembali. Mereka berbincang seolah-olah kau sedang menyelip ke toilet sebentar dan akan kembali lagi bergabung dengan kita. Di atas meja, bisa kau bayangkan, ibu menghidangkan menu kesayanganmu, dari nasi timlo hingga gulai tengkleng, dari gudeg hingga bronkos, sambil mendengarkan lagu-lagu The Beatles dari album SGT People's Lonely Hearts Club Band, The White Album, lantas mampir ke Yellow Submarine, sampai akhirnya lagu-lagu mereka sebelum berakhir di album Abbey Road and Let It Be. Sesekali mereka bergumam dan bernyanyi. Sementara aku menyimpulkan Anjani bisa berubah menjadi Anjani yang kita kenal hanya saat dia merasa berada di dekatmu, yaitu di rumah bapak dan ibu. Begitu keluar dari jagat itu, dia seperti linglung, Mas, seperti seorang anak gadis yang kesasar dan tak memegang peta hidup. Kursi tak boleh diduduki siapapun, tetap kosong dan menanti sampai kau datang, itu kata bapak dan ibu. Bu Arum, ibunda Mas Sunu juga sama saja, Mas. Dia tak bosan menelponku, mengatakan bahwa Mas Sunu sempat mampir dan melengkapi lukisan batiknya. Atau pernah juga dia menelpon melaporkan bahwa orang pintar melakukan penerawangan dan menyampaikan bahwa Mas Sunu dan Mas Laut kini berada di Sumatera, di sebuah rumah aman. Di luar kepedihan yang begitu mendalam, aku juga ingin Mas Laut tahu bahwa kami semua tengah mengalami Indonesia yang berbeda. Pemerintah mencoba belajar menjadi lebih demokratis. Mungkin sisi hukum dan parlemen masih harus banyak belajar, tapi paling tidak pemilu setelah reformasi jauh berbeda, Mas. Pers Indonesia kini dicemburui negara-negara tetangga karena sekarang media dibebaskan memberitakan laporan sekritis apapun. Ini tantangan jurnalistik yang berbeda, karena artinya wartawan masa kini harus jauh lebih gigih dan ulet dalam menginvestigasi. Naratama kini bekerja di kantor bapak sebagai wartawan, sedangkan Alex bekerja paruh waktu sebagai fotografer di Harian Demokrasi. Tantangan lain, korupsi semakin mengerikan. Menurut Alex, selama Orde Baru, Indonesia bagaikan sungai besar dengan permukaan yang tenang. Tak ada kericuhan khas demokrasi, karena partai politik sudah ditentukan, hukum bisa dibeli, ekonomi hanya milik penguasa dan para kroni, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Kini kita belum terbiasa dengan kegaduhan, keramaian, dan begitu banyak pertanyaan, yang cerdas maupun yang dungu, yang mengomentari tingkah laku pemerintah. Sungguh aku merindukanmu, Mas. Kami sungguh kangen. Dari alam manapun kau berada, berilah tanda, kode Morse, atau pesan apapun agar aku tahu kau tenang dan bahagia.
adikmu, Asmara Jati. Jadi isi surat Asmara Jati itu tadi kesimpulannya adalah pada surat itu mencerminkan betapa besar kerinduan yang dirasakan Asmara Jati kepada kakaknya yaitu biru laut, serta betapa besar kehilangan yang dirasakannya. Pada surat itu Asmara juga menceritakan bahwa orang tuanya yang masih hidup dalam penyangkalan kematian biru laut. Di situ Asmara merasa terjebak tentang harapan bahwa dia akan bisa menemukan kakaknya kembali atau kenyataan pahit bahwa kakaknya tidak akan pernah kembali. Surat ini juga mengandung kritik terhadap pemerintah yang masih membiarkan penghilangan paksa tanpa adanya kejelasan. Asmara berharap bahwa kasus kakaknya dan para aktivis lainnya yang hilang dapat bisa segera terungkap. Berikut manfaat membaca nyaring novel. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berbicara. Dengan membaca nyaring, kita dapat melatih intonasi, pengucapan, dan ekspresi yang baik. Yang kedua, memperkuat ingatan. Membaca dengan suara keras dapat membantu kita mengingat lebih baik karena melibatkan lebih banyak indera dibandingkan dengan membaca diam. Yang ketiga, menikmati cerita lebih dalam. Membaca nyaring memungkinkan kita untuk menikmati narasi dan emosi cerita yang lebih mendalam. Yang terakhir, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Membaca dengan suara keras dapat meningkatkan konsentrasi dan membantu kita lebih fokus terlibat dalam cerita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.